Halo semuanya, pada perkuliahan kita kali ini kita akan membahas materi untuk bab yang baru, bab berikutnya, yaitu bab ke-6 mengenai jurnal penutup dan jurnal pembalik. Jadi penutup pembalik yang akan kita akan kita pelajari sementara untuk perusahaan jasa dulu. Nanti di bab yang ke-7 baru kita berfokus untuk satu siklus, kita mengulangi dari awal, tapi untuk perusahaan dagang. Oke, jadi ini masih untuk perusahaan jasa dulu. Oke, kita masuk ke materi jurnal penutup dan jurnal pembalik. Kita ke bagian jurnal penutup dulu. Oke, di sini ada beberapa poin pembahasan. Saya bacakan yang di screen kita. Di pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akun atau rekening dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu rekening real berarti yang rekening-rekening yang ada di laporan posisi keuangan atau di neraca. Jadi akun 1, 2, dan 3. Kemudian rekening nominal itu untuk rekening-rekening yang ada di laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Dikatakan nominal karena mereka sifatnya hanya sementara. Jadi sementara dalam artian angka-angka ini akan ada hanya untuk periode tersebut. Setelah periodenya berganti, maka akun-akun ini akan ditutup saldonya atau dinolkan. Jadi nanti pada periode yang baru akan dimulai dengan saldo 0, dengan saldo yang baru lah, dengan 0, dimulai dari 0 gitu. Oke. Kemudian rekening nominal diperlukan untuk menampung pencatatan transaksi pendapatan dan beban, di mana kedua akun tersebut akan mempengaruhi modal perusahaan. Kalau kalian flashback kembali, di laporan perubahan modal itu terdapat dua komponen yang dapat merubah si modal. Komponen pertama itu laba atau rugi, yang didapat dari laporan laba rugi, kemudian prive. Oke. Oleh sebab itu, rekening pendapatan dan beban tersebut disebut rekening pembantu modal. Oke, seperti itulah istilahnya. Adapun rekening pembantu modal yang lain adalah rekening prive. Jadi rekening pembantu modal kalian abaikan aja istilahnya. Yang perlu kalian pahami adalah akun apa saja yang mempengaruhi kondisi atau saldo si modal. Yaitu dua, laba rugi dan prive. Untuk perusahaan yang simpel dulu. Prive atau kalau di PT nanti ada yang namanya dividen. Oke, hanya dua itu aja. Berarti kalau laba rugi kan asalnya dari pendapatan kurangi beban. Kemudian prive. Berarti ada 3 akun yang akan kita tutup nantinya. Oke, rekening pendapatan dan beban merupakan rekening sementara. Disebut demikian karena rekening tersebut hanya berlaku untuk satu periode akuntansi. Oleh sebab itu, yang saya kasih highlight, kasih font warna kuning orange ini, oleh sebab itu, setiap rekening pendapatan dan beban yang terdapat dalam buku besar harus dipindahkan ke rekening modal agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap rekening tersebut dan sekaligus mengakhiri rekening-rekening pendapatan dan beban dinolkan pada periode yang bersangkutan. Nah, pada awal periode berikutnya, rekening pendapatan dan beban akan diawali dengan saldo 0 rupiah. Jadi pokoknya kalau satu periode itu sudah berakhir, nah pendapatan dan 0 kita akan nolkan. Kita akan reset dia. Sehingga pada awal periode berikutnya akan dimulai dari 0 lagi. Seperti itu. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Agar kita dapat mengetahui pendapatan dan beban pada periode yang bersangkutan. Jadi misalnya tahun 2019, di akhir tahun kita bisa tahu nih, laba rugi atau pendapatan dan beban kita tahun 2019 berapa. Oke, kemudian lanjut tahun 2020. Nah, pada akhir tahun 2020 kita juga tahu, selama 2020 kita dapat mencapai pendapatan dan menimbulkan beban berapa ya, gitu. Jadi, antar tahunnya jelas. Tahun 2019 berapa, 2020 berapa. Jadi, tidak saling tumpang tindih. Nanti tahun 2020, kok masuk pendapatan tahun 2019. Itu berarti ada data yang tidak akurat. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo rekening sementara, rekening nominal, berarti pendapatan dan beban, plus prive, ke dalam rekening modal. Dan pada akhir periode, rekening nominal dan rekening prive akan memiliki saldo 0 pada akhir periode. Dalam menyelenggarakan penutupan buku, kita menggunakan sebuah rekening sementara. Oke, rekening ini namanya ikhtisar laba rugi. Dia hanya sementara aja. Jadi
hanya untuk menutup si pendapatan, menutup beban, kemudian nanti dia sendiri, akun ini sendiri akan dinolkan dan dilarikan ke rekening modal, seperti itu. Nanti kita coba praktik aja. Oke, tujuan pembuatan jurnal penutup. Yang paling penting adalah untuk menutup saldo di rekening sementara. Itu pendapatan, beban, plus prive. Sehingga saldonya nanti jadi 0. Kemudian, tujuannya apa dinolkan? Agar saldo modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Gitu. Jadi kalau misalnya ada keuntungan, berarti modalnya makin tinggi, makin bertambah. Kalau ada kerugian, ya udah modalnya makin berkurang. Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Seperti itu. Dengan adanya jurnal penutup ini, maka saldo rekening modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan dalam neraca. Oke. Baik, nah proses penutupannya atau urutan penutupannya, kita menutup apa sih? Nah, paling pertama kita menutup akun pendapatan dulu. Pokoknya semua pendapatannya kalau kita jurnal itu di sebelah kredit jika bertambah. Kalau di sini kita jurnal sebaliknya. Kenapa? Agar si pendapatan jadi 0. Gitu. Tapi intinya, jurnal pertama kita menutup akun pendapatan. Berarti semua akun pendapatan kita jurnal di sebelah debit. Lanjut. Kemudian yang kedua, kita jurnal semua akun-akun beban di sebelah kredit. Oke. Yang ketiga, untuk dua ini, prive sama ikhtisar laba rugi, terserah. Yang nomor 3 mau ikhtisar laba rugi boleh, mau prive dulu juga boleh. Tidak masalah. Yang penting pendapatan dan beban itu nomor 1 dan nomor 2. Oke. Kemudian kalau di sini saya asumsikan yang ketiga kita tutup prive dulu. Jadi kita menutup semua rekening prive. Prive itu di debit kalau bertambah di sebelah debit. Nah, kalau kita tutup berarti kita jurnal prive di sebelah kredit. Jika ada prive, ada prive. Kalau nggak ada, berarti tidak usah dibikin jurnalnya. Jadi jangan kalian tanya lagi, Pak, ini kalau nggak ada gimana? Apakah tetap dibikin? Ya kalau nggak ada, ya ngapain kalian bikin? Seperti itu. Oke, lanjut menutup semua rekening ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi bisa di sebelah debit, bisa di sebelah kredit. Tergantung nanti kondisi kita laba atau rugi. Seperti itu. Kalau laba, ikhtisar laba rugi kita jurnal di sebelah debit. Namun kalau rugi, kita jurnal ikhtisar laba rugi sebelah kredit. Oke, ikhtisar laba rugi dapat dari mana? Nanti dapat dari angka pendapatan dan angka beban. Selisihnya adalah ikhtisar laba rugi. Nanti kita lihat di sebelah jurnal, di penjurnalan jurnal penutup. Oke, otomatis akun-akun ini, aktiva, kewajiban dan modal itu tidak ada hubungannya dengan jurnal penutup. Nah, untuk 3 rekening ini nanti bakal dinolkan. Prive, pendapatan dan beban. Otomatis nanti setelah kita bikin jurnal penutup kan ada nih yang namanya neraca saldo setelah penutup. Nah, neraca saldo setelah penutup itu bedanya dengan neraca saldo setelah disesuaikan apa? Bedanya hanya satu. Kalau di jurnal neraca saldo setelah penutup yang ditampilkan hanya akun, aktiva, kewajiban dan modal. Prive, pendapatan beban itu dihilangkan. Bedanya itu aja. Oke. Kalau di neraca saldo setelah disesuaikan kan ada akun aktiva, kewajiban, modal, prive, pendapatan, sampai beban. Kalau di neraca saldo setelah penutup, yang muncul hanya aktiva, kewajiban, dan modal. Prive, pendapatan, beban itu dihilangkan karena sudah 0, sudah kita tutup. Oke, nah kurang lebih seperti ini gambaran untuk jurnal penutupnya kita. Kalau untuk menutup dari pertama nih, ini ada A, B, C, D. Kita mulai dari yang pertama. Kita menutup pendapatan. Oke. Berarti kalau menutup pendapatan, semua akun pendapatan kita jurnal di sebelah debit di sini. Kemudian kreditnya itu ikhtisar laba rugi. Kenapa semua pendapatan kita jurnal di sebelah debit? Agar si pendapatan itu kita nolkan, agar si pendapatan menjadi 0. Oke. Karena pendapatan kalau berkurang di sebelah debit kan, seperti itu. Baik, jadi ini di sini ada pendapatan jasa jika ada, kemudian pendapatan bunga jika ada, pendapatan lain-lain jika ada. Pak, di neraca saldo saya yang ada hanya pendapatan jasa. Ya udah, berarti kamu jurnal pendapatan jasa sebelah debit, kreditnya ikhtisar laba rugi, gitu aja. Kalau misalnya ada yang lain, ada pendapatan sewa, pendapatan bunga yang masukin semuanya di debitkan. Jadi pendapatan jasa debit, pendapatan bunga debit, pendapatan sewa sebelah debit, seperti itu.
Nanti ikhtisar laba rugi sebelah kredit, kalian ambil totalnya aja. Oke, di sini ada akun penjualan, itu nanti bakal dipakai di jurnal penutup perusahaan dagang. Oke, lanjut jurnal yang kedua, menutup akun beban. Kita menutup akun beban. Oh ya, nanti selama pengerjaan jurnal, kalian tolong kasih keterangan ya. Ini kalian menutup akun apa? Jadi seperti ini kan, saya ada tulis nih, menutup akun pendapatan misalnya. Kalian tidak perlu tulis A juga, tapi yang penting ada keterangan. Ini kalian menutup kelompok apa? Menutup akun pendapatan misalnya, atau menutup kelompok pendapatan. Gitu. Jadi masukin keterangan. Jangan hanya jurnal, karena nanti akan membingungkan. Kalian ini tujuan jurnal penutupnya mau tutup apaan nih? Seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, menutup akun beban. Berarti semua beban yang ada, kalian jurnal di sebelah kredit. Ya, jadi berlawanan. Kalau beban biasa kita bertambah kan sebelah debit. Nah, ini kita nolkan dia. Maka kita kurangi. Kalau kurangi, berarti beban sebelah kredit. Nah, di sini ada akun HPP untuk perusahaan dagang. Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Oke, yang ketiga saya menutup prive dulu. Jadi kalau prive bertambahkan di sebelah debit. Nah, di sini berarti kalau kita tutup berarti prive kita jurnal di sebelah kredit. Debitnya itu langsung ke modal. Jadi prive langsung berhubungan sama modal. Oke, kenapa pendapatan sama beban kita jurnal ke ikhtisar laba rugi? Karena keduanya ini merupakan komponen dari laba rugi. Maka kita closingkan, kita tutup ke akun ikhtisar laba rugi. Nah, di poin yang keempat atau di jurnal yang keempat, kita baru menutup si ikhtisar laba rugi dan pindahkan angka akhirnya ke modal. Oke, pertanyaannya, ikhtisar laba rugi ini dapat dari mana? Didapat dari ikhtisar laba rugi yang sebelah di jurnal pertama, di pendapatan. Di sini saya kasih warna kuning. Di sini, oke, dikurangi dengan ikhtisar laba rugi yang di jurnal kedua saat penutupan beban. Oke. Nah, kedua ini kalian lihat mana lebih gede. Contoh, di sini ikhtisar laba rugi 100 juta lah, 100 juta. Kemudian di yang beban ikhtisar laba rugi ada 60 juta. Oke. Berarti kalau kalian lihat sebelah kredit ini ada 100 juta, sebelah debit ada 60 juta. Lebih besar mana? Lebih besar sebelah kredit. Oke, berarti sisanya berapa? Sisanya 40 juta. Nah, kalau 40 juta, berarti kan kredit lebih gede nih. Lebih gede 40 juta. Berarti kita jurnal, kita tutup yang ini kan berarti saya kasih ini, sisa 40 juta, itu di sebelah kredit. Oke, jika seperti ini, ada sisa 40 juta sebelah kredit, berarti kita tutup akun ini. Cara tutupnya gimana? Berarti kita jurnal di sebelah debit 40 juta. Oke, kita jurnal si ikhtisar laba rugi sebelah debit itu 40 juta. Kreditnya itu modal, seperti itu. Jadi di sini ada keterangan jika laba. Berarti kan kalau kayak gini kan dia laba 40 juta. Berarti jurnal ikhtisar laba rugi sebelah debit. Nah, jika rugi, berarti sebaliknya. Ikhtisar laba rugi sebelah kredit. Hubungannya atau pasangannya adalah modal, selalu modal, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh jurnal penutup kita. Saya pakai contoh soal 5.1, Tugu Realty. Jadi, agar lebih, berlanjut terus lah soalnya. Jadi, kalian dapat gambaran juga nanti satu siklus seperti apa. Oke, kalian buka jawaban kalian, buka materi kalian untuk yang Tugu Realty. Terakhir, posisi kertas kerja ataupun neraca saldo setelah disesuaikan itu bagaimana? Nah, agar lebih memudahkan, saya tampilkan langsung. Ini neraca lajur untuk Tugu Realty. Nah, yang perlu kalian perhatikan apa? Yang perlu kalian perhatikan yaitu kolom di neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, apa aja yang ditutup? Ingat, yang ditutup adalah pendapatan, kemudian para beban, dan prive. Nah, semuanya ini udah saya kasih kotak yang frame warna merah ini. Nah, itu semua akun yang akan kita tutup. Seperti itu. Oke.
Nah, ini jurnal penutupnya. Kita mulai dari pendapatan dulu. Berarti di soal ada pendapatan jasa nih, 60 juta. 60.625 sebelah kredit. Berarti kita jurnal sebaliknya. Pendapatan jasa sebelah debit 60.625, kreditnya ikhtisar laba rugi 60.625. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian kita kedua menutup akun beban. Baik, beban di sini ada beban gaji, penyusutan, sewa, utilitas, perlengkapan, asuransi, dan lain-lain. Oke, jadi masing-masing beban kita tutup. Di sini berarti ada 3, 4, 5, 6, 7 beban. Di sini sebelah debit, berarti kita jurnal di sebelah yang berlawanan, berarti sebelah kredit. Oke, kita jurnal semuanya di sebelah kredit. Totalnya, ini sebelah kreditnya udah nih. Berarti kita sebelah debitnya itu ikhtisar laba rugi sebesar 37.430. Total dari semua bebannya. Oke, setelah itu. Nah, di sini saya tutup ikhtisar laba rugi dulu. Jadi intinya terserah kamu mau tutup ikhtisar laba rugi dulu atau prefer. Yang penting, pertama itu menutup pendapatan dulu, kedua menutup beban. Itu urutannya. Nah, menutup ikhtisar laba rugi. Kita lihat mana yang lebih gede ikhtisar laba ruginya. Jadi di pendapatan ada ikhtisar laba rugi sebelah kredit 60.625.000. Oke, kemudian di akun pas penutupan beban di ikhtisar laba rugi ada 37.430.000 rupiah. Nah, kalian selisihkan, lihat mana lebih gede. Yaitu lebih gede si 60.625. Lebih gede sebelah kreditnya lah. Oke, berarti selisihnya berapa? Selisihnya adalah 23.195.000 rupiah sebelah kredit. Oke, karena ini kredit lebih gede. Berarti kita pas menutupnya, kita jurnal berlawanan. Berarti 23.195 yang tadi, kita jurnal di sebelah debit. Berarti di sini ikhtisar laba rugi, 23.195 sebelah debit, kreditnya adalah modal. Terakhir, itu prefer 5.200.000. Kita jurnal prefer sebelah kredit, 5.200.000, debitnya modal. Oke, dengan begitu soalnya untuk si jurnal penutup selesai. Oke, di sini tidak diminta untuk bikin neraca saldo setelah penutup. Namun jika diminta nih, misalnya diminta, nanti kalian bikin aja neraca saldo setelah penutupan. Formatnya gimana? Formatnya kayak biasa. Berarti dari kopnya dulu, Tugu Realty, kemudian di bawahnya neraca saldo setelah penutupan, di bawahnya periode 31 Juli 2020. Oke, kalian bikin kolomnya sama persis seperti kolom neraca saldo. Jadi ada nomor rekening, ada nama akun, ada debit, kredit. Jadi 4 kolom. Oke, isinya apa aja? Otomatis isinya hanya akun kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, akumulasi, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan modal. Hanya itu aja. Jadi akun yang prefer sampai beban itu ditiadakan. Bukan ditiadakan sih, udah nol, jadi ya udah nggak ada saldo. Ngapain kita tuliskan lagi? Seperti itu. Karena mereka sudah ditutup. Dan memang seharusnya tidak muncul di neraca saldo setelah penutupan. Jika masih muncul, berarti ada yang salah dari jurnal penutup kita. Gitu. Oke, ini ada tambahan sedikit dari saya. Pak, hubungan jurnal penutup dengan laporan keuangan apa sih? Oke, jadi di sini saya ambil contoh yang kalau nggak salah antara bab 1 atau bab 2. Kita ada jasa khusus akuntansi coming soon yang pernah kita kerjakan. Nah, saya ambil contoh di sini. Oke, kalau kalian lihat dulu deh. Yang kita tutup nih, misalnya kita lihat dari laporan keuangan ini. Kan ada beberapa akun. Nah, akun yang kita tutup apa aja? Akun yang kita tutup, misalnya kalau kita lihat dari laporan ini adalah akun pendapatan jasa, ini, beban gaji, beban listrik, perlengkapan, beban, lain-lain. Atau bisa kita bilang, semua akun yang muncul di laba rugi itu kita tutup. Oke, berarti ada akun pendapatan sama beban tersebut, kemudian akun prefer di laporan perubahan modal. Begitu. Berarti akun-akun itu yang kita tutup. Kemudian,
laba rugi. Sebenarnya gini, kita tutup kan tadi tujuan penutup adalah agar modal yang tercatat itu sesuai modal yang seharusnya. Jadi secara laporan perubahan modal akhirnya kan 17.450.000. Namun secara neraca saldo, di neraca saldo itu masih 16 juta. Jadi agar si 16 juta modal yang 16 juta berubah menjadi 17.450.000 itu gimana? Caranya adalah melalui jurnal. Oke, jurnal apa? Yaitu jurnal penutup. Nah, maka dari itu di jurnal penutup kita menutup si pendapatan, beban. Kita tutup ke ikhtisar laba rugi, dan ikhtisar laba rugi kita tutup ke modal. Jadi nanti larinya juga ke modal. Oke. Prive juga sama, kita mengkreditkan prive dan kita mendebitkan modal. Dia larinya juga ke modal. Oke, jadi seperti itu. Itu hubungannya. Jadi jurnal penutup bukan hanya jurnal-jurnal gitu doang, enggak. Jadi agar si modal kita itu sesuai kondisi yang sebenarnya. Dia berubah sesuai kondisi perusahaan. Apakah ada laba atau rugi, ada prive atau enggak, seperti itu. Sehingga akun yang muncul di neraca saldo setelah penutup itu hanya akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan. Lihat kan, di laporan posisi keuangan yang muncul hanya aktiva, kewajiban, dan modal. Modalnya juga modal akhir, modal yang dapat dari perubahan modal, seperti itu. Ya, jadi itu hubungan jurnal penutup dan laporan keuangan. Itu efek dari jurnal penutup, seperti itu. Oke, kita lanjut ke jurnal pembalik. Oke, dalam akuntansi, pembuatan jurnal pembalik sifatnya pilihan atau opsional. Nah, dikatakan opsional karena ini kembali ke kebijakan manajemen, kebijakan perusahaan. Apakah sekiranya untuk lebih memudahkan pencatatan akuntansi mereka di awal tahun, apakah perlu dibikin jurnal pembalik seperti itu? Kalau misalnya dirasa bisa lebih memudahkan, ya udah awal tahun atau awal periode dibikin jurnal pembalik. Jika dirasa jurnal pembalik tidak dibutuhkan, berarti tidak perlu dibikin. Kalau di praktek kerjanya ya, seperti itu. Jadi sekali lagi sifatnya opsional, tidak wajib. Oke, jurnal pembalik ini biasanya dibikin setiap awal periode akuntansi. Kalau maksud dari periode gimana? Periode itu bisa aja bulanan, bisa aja tahunan, tergantung perusahaan lagi. Misalnya perusahaannya tutupnya tahunan deh. Berarti periode yang dimaksud adalah periode tahunan. Oke, kalau periode tahunan berarti jurnal penutup dibikin pada tanggal 31 Desember 2019 misalnya. Oke, jurnal pembalik dibikinnya kapan? Berarti dibikinnya awal tahun berikutnya, yaitu 1 Januari 2020. Seperti itu. Jika dibutuhkan. Jika tidak, berarti tidak perlu dibikin. Oke. Nah, jurnalnya itu seperti apa? Jadi masih jurnal kayak biasa, cuman jurnal yang kita balik adalah jurnal yang ada di AJP. Kita membalik jurnal di penyesuaian. Kayak misalnya kita jurnal beban gaji pada utang gaji. Nah, di jurnal pembalik, kita balikin aja, benar-benar dibalik. Berarti awalnya beban gaji utang gaji di jurnal AJP. Nah, di jurnal pembalik kita jurnal menjadi utang gaji pada beban gaji. Kita balik debit kreditnya. Seperti itu. Oke. Berarti ini acuannya adalah AJP yang telah kita bikin, telah di jurnal. Oke. Jadi database-nya hanya AJP. Seperti itu. Di sini ada kotak-kotak kata kuncinya. Jadi jurnal pembalik dibikin awal periode, sifatnya tidak wajib, opsional, mengacu ke jurnal AJP, jurnal penyesuaian. Cara penjurnalannya adalah dengan membalik jurnal penyesuaian. Oke, di screen ini, ini sudah saya sampaikan. Poin pertama, kalian baca aja. Kemudian, ini juga tidak ada. Jadi tujuan jurnal pembalik adalah untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Oke, menyederhanakan seperti apa nanti kita ada contohnya. Baik, jurnal pembalik yang dibuat mengacu kepada jurnal penyesuaian. Ini selalu ditekankan agar kalian tidak bingung. Tapi tidak semua jurnal penyesuaian kita balik. Ada syarat dan ketentuan.
kita harus lihat kondisinya terpenuhi nggak. Kalau terpenuhi baru kita balik. Oke. Mengacu kepada jurnal penyesuaian yang sudah dibuat sebelumnya, dengan kondisi jurnal penyesuaian tersebut menimbulkan piutang receivable atau utang payable. Jadi lihat, di sebelah debit ada menimbulkan piutang nggak? Oke, ada akun aktiva menimbulkan piutang nggak? Kalau misalnya ada menimbulkan piutang, atau lebih simpelnya kita mendebit aktiva, nah maka perlu dibikin jurnal pembalik. Atau kita ada mengkreditkan utang, atau ada mengkreditkan kewajiban, maka kita juga bikin jurnal pembaliknya. Atau ya, jadi kalian lihat, jika salah satu kondisi ini terpenuhi, berarti perlu dibikin jurnal pembalik. Jadi antara bagian debit itu ada aset, ada aktiva, atau atau ya, sebelah kredit ada akun utang. Seperti itu. Atau ya, bukan dan, atau. Tolong dicermati dengan baik. Oke. Nah, ini beberapa akun atau beberapa case, beberapa contoh untuk jurnal penyesuaian yang dilakukan yang dibalik di jurnal pembalik. Oke, kita lihat di sini. Pertama, ada asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Jika ada akun seperti ini di jurnal penyesuaianmu, berarti perlu dibikin jurnal pembalik. Jadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Perhatikan posisinya ya. Yang biasanya kita jurnal sebelum-sebelumnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jika seperti itu berarti tidak perlu dibalik. Kenapa? Karena dia tidak mendebitkan akun aktiva seperti itu. Oke. Kemudian ada akun pendapatan sebelah debit, kreditnya pendapatan diterima di muka. Di sini kalau yang saya balik ke yang tadi, kalau yang contoh yang pertama ini kita ada mendebit aset, makanya kita balik. Yang contoh kedua kita ada mengkreditkan kewajiban, pendapatan diterima di muka, kewajiban, maka perlu dibikin jurnal pembalik. Yang berikutnya kita ada mendebitkan perlengkapan, berarti kita juga bikin jurnal pembaliknya. Lanjut, di jurnal penyesuaian kita ada mengkreditkan utang, ada mengkreditkan kewajiban, berarti kita balik juga. Terakhir, kita ada mendebitkan piutang, berarti kita juga perlu bikin jurnal pembaliknya. Intinya, di bawah sudah saya kasih note, tidak semua jurnal penyesuaian perlu dilakukan jurnal pembalik. Hanya jurnal penyesuaian yang sesuai dengan kondisi yang tertera pada tabel di atas yang perlu dilakukan pembalik. Atau jika susah diingat, intinya gini aja. Di penyesuaian kamu lihat, ada gak jurnal yang mendebit akun aktiva di sebelah debit? Oke, ada gak yang mendebit akun aktiva? Jika ada, kalian balik. Jika tidak ada, kalian lihat apakah dia ada mengkreditkan akun kewajiban. Jika ada, maka juga dibalik. Jadi atau ya, antara mendebitkan aktiva atau mengkreditkan kewajiban. Seperti itu. Nah, ini contoh yang tadi saya katakan, jurnal pembalik itu tujuannya untuk memudahkan pencatatan di tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Jadi ini salah satu contoh alurnya. Oke, di sini dikatakan perusahaan membeli surat berharga dalam kurung obligasi senilai 100 juta pada tanggal 1 September 2018 dengan jangka waktu 6 bulan. Besarnya tingkat suku bunga sebesar 9% per tahun. Berarti di 31 Desember 2018, tugas kita mencatat apa? Oke, ini merefresh kembali nih pengetahuan kita mengenai penyesuaian. Berarti di sini kita mencatat, kita kan ada beli surat berharga nih, kita berinvestasi. Otomatis kita berhak mendapatkan bunga. Nah, sampai 31 Desember 2018, tugas kita adalah kita harus mencatat hak atas bunga obligasi tersebut. Kalau hak berarti kan itu pendapatan kita. Nah, pendapatan yang belum dibayar berarti kita catat sebagai piutang. Berarti kita mendebit piutang bunga dan mengkreditkan pendapatan bunga. Perhitungannya berarti 100 juta dikalikan dengan persen bunganya 9%,
kalikan dengan 4/12. 4/12 itu dari September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Jadi 4/12. Dapatlah di sini 3 juta piutang bunga, 3 juta pendapatan bunga. Oke, kita lihat di sini. Di jurnal penyesuaian ini, kita ada mendebet akun aktiva nggak? Ternyata ada. Akun aktivanya yaitu berupa piutang bunga sebelah debit. Oke, karena ada, berarti di awal tahun berikutnya perlu dibikin jurnal pembalik. Cara bikinnya gimana? Berarti tinggal dibalik aja. Berarti piutang bunga yang awalnya sebelah debit 3 juta, kita jurnal di sebelah kredit 3 juta, dan pendapatan bunga yang awalnya sebelah kredit, kita jurnal sebelah debit 3 juta. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Pada saat obligasinya jatuh tempo, berarti kan bunganya juga dibayarkan kepada kita. Nah, jurnal yang dicatat saat obligasi jatuh tempo tanggal 1 Maret 2019. Kan udah 6 bulan tuh, dari 1 September sampai 1 Maret 2019. Oke. Nah, jurnalnya seperti apa? Nah, kita hanya menjurnal untuk bunga obligasinya aja. Jadi di luar pokok pinjaman, di luar si obligasinya. Di luar yang 100 juta. Jadi kita hanya bahas murni untuk bunganya saja. Oke. Pada saat 1 Maret, kita menerima pembayaran bunga 4.500.000. Dapat dari mana? Itu dapat dari 100 juta kalikan 9% per tahun kalikan 6/12. 6 bulan. Dari 1 September sampai 1 Maret. Dapatlah 4.500.000. Oke, pertanyaan berikutnya. Jika pada awal tahun 2019, perusahaan ada bikin jurnal pembalik. Berarti jurnal yang harus dicatat pada saat penerimaan pembayaran bunga apa? Berarti kita mencatat kas sebelah debit 4.500.000. Nah, kreditnya semua kita catat sebagai pendapatan bunga. Seperti itu. Oke. Nah, jika asumsinya jika tidak ada jurnal pembalik. Jadi jurnal di sini tidak ada. Kita tidak bikin jurnal pembalik. Berarti pada saat penerimaan pembayaran bunga, kita catatnya bagaimana? Berarti kita mencatat sebelah debit, kita menerima kas 4.500.000. Nah, sebelah kredit, kita harus mengkreditkan piutang bunga 3 juta. Asalnya dari mana? Asalnya dari AJP yang sebelumnya kita bikin di sini. Nih, si 3 juta ini. Nah, 3 juta berarti pendapatan bunganya itu 1.500.000. Oke. Berarti kondisi seperti ini kita harus mengkreditkan piutang yang sudah kita catat sebelumnya, berarti sisanya kita catat sebagai pendapatan bunga. Oke, jika berbicara lebih lanjut, Pak, apakah fair? Apakah pencatatan seperti ini fair? Tentu fair. Kenapa? Karena pendapatan bunga ini kita catat di tahun 2019 sebesar 1.500.000. Oke. Apakah adil? Ya, tentu adil. Catatan kita akurat. Kenapa akurat? Karena pendapatan bunga yang kita catat pada tahun 2019 ini 1.500.000 bersumber dari bunga bulan Januari dan bulan Februari. Oke. Sedangkan bunga September, Oktober, November, Desember sudah kita catat pada tahun 2018. Nih, si pendapatan bunga 3 juta. Jadi secara pendapatan matching. Secara pendapatan ini sudah benar, sudah sesuai timeline-nya, sesuai historisnya. Oke, jadi pendapatan tahun 2018 ya harus dicatat pada tahun tersebut. Sedangkan pendapatan yang menjadi haknya tahun 2019 harus dicatat pada tahun 2019 juga. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pak, berarti kalau kita bikin pembalik nih, kan ini mendebet 3 juta. Bukankah pendapatan bunganya jadi minus? Oke. Enggaklah pendapatan bunganya jadi minus. Kenapa? Karena pada saat 31 Desember nih, kan kita ada mengkreditkan pendapatan bunga 3 juta. Kalau kita lihat di tengah-tengah ini, kita ada mencatat jurnal penutup. Jadi pendapatan bunga ini kita juga tutup di sebelah debit. Otomatis secara saldo pendapatan bunga kita jadi 0. Nah, di awal tahun 1 Januari 2019, pendapatan bunga kita start dari saldo 0. Oke. Kemudian kita bikin pembalik nih, pendapatan bunga kita debetkan 3 juta. Berarti kan pendapatan bunga kita menjadi minus sebenarnya untuk tahun 2019. Oke. Pak, apakah memang minus? Iya, posisinya bakal di sebelah debit. Apakah salah? Ini kembali ke perusahaan, karena perusahaan merasa pencatatan seperti itu
lebih simple, lebih memudahkan si pencatat. Oke, tapi angka minus 3 juta ini tidak akan selalu menjadi minus. Tidak akan selalu di sebelah debit. Kenapa? Karena pada saat kamu menerima pembayaran bunga obligasi di poin yang ini, kamu mengkreditkan akun pendapatan bunga 4.500.000. Oke, berarti awalnya di sini pendapatan bungamu sebelah debit sebesar 3 juta. Nah, kamu ketemu dengan jurnal ini mengkreditkan pendapatan bunga 4.500.000. Otomatis saldomu bakal menjadi di sebelah kredit sebesar 1,5 juta. Oke, maka pencatatanmu sebenarnya sama, saldonya juga sama dengan jika tidak dibikin jurnal pembalik, sama-sama 1,5 juta untuk akun pendapatan bunga. Oke, jadi seperti itu. Pak, jadi kalau dikatakan memudahkan, itu memudahkan dari segi apa? Oke, kalau kalian lihat di sini di jurnal pembalik, pada saat penerimaan pembayaran bunga obligasi, nah jika kamu ada bikin jurnal pembalik, kamu tidak perlu susah jurnalnya. Jadi semuanya kamu hajar ke pendapatan bunga 4.500.000. Nah, jika kamu tidak bikin jurnal pembalik, berarti seperti poin kedua ini, kamu harus memisahkan lagi nih di sebelah kreditnya, mana yang piutang bunga, mana yang pendapatan bunga. Jadi begitu sih, itu makanya kenapa dikatakan jurnal pembalik itu memudahkan pencatatan di periode berikutnya, seperti itu. Itu aja sih. Oke, saya lanjut. Nah, kita ada latihan soal 6.1. Kita diminta bikin jurnal pembalik untuk Tugu Realty, masih data yang sama, Tugu Realty. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi, di soal 6.1, latihan soal, kita diminta bikin jurnal pembalik untuk Tugu Realty. Oke, saya sajikan kembali data AJP-nya agar lebih memudahkan saat pembahasan. Oke, ingat, yang tadi saya tekankan, yang perlu dibikin jurnal pembalik hanya jurnal penyesuaian yang ada mendebitkan akun aktiva atau mengkreditkan akun kewajiban. Oke, kita lihat satu persatu. Yang poin A, di debit akun beban, di kreditnya akun aktiva. Berarti tidak ada yang perlu dibikin jurnal pembalik. Oke, lanjut poin B. Dia mendebit beban dan mengkreditkan aktiva. Berarti tidak memenuhi syarat yang tadi. Lanjut, poin C, kita mendebitkan beban dan mengkreditkan aktiva. Berarti juga tidak memenuhi kriteria. Poin D, kita mendebitkan beban dan mengkreditkan kewajiban. Nah, berarti kita ada mengkreditkan kewajiban. Otomatis perlu kita bikin jurnal pembalik. Lanjut, poin E, kita mendebitkan piutang usaha dan mengkreditkan pendapatan jasa. Berarti kita ada mendebitkan aktiva. Berarti kita bikin jurnal pembaliknya juga. Poin F, kita mendebitkan kewajiban, kita mengkreditkan pendapatan. Berarti tidak memenuhi kriteria. Berarti hanya dua nih yang perlu kita bikin jurnal pembaliknya. Oke, berarti awalnya beban gaji pada utang gaji 440, kita balik utang gaji pada beban gaji 440. Oke, jurnal pembalik di 1 Agustus 2020. Lanjut yang tadi, piutang usaha sebelah debit pada pendapatan jasa 1 juta, kita balik pendapatan jasa pada piutang usaha 1 juta. Oke, selesai jurnal pembaliknya. Lanjut, soal 6.2, kita diminta bikin jurnal penutup dan pembalik untuk CV apa aja deh. Soal latihan 5.1 yang kalian jadikan assignment. Oke, kita masuk. Nah, saya tampilkan kembali neraca lajurnya sekali lagi agar lebih memudahkan. Oke, berarti yang perlu kita tutup, pertama kita jurnal penutup dulu. Yang perlu ditutup adalah akun prive, pendapatan, dan akun beban-beban. Oke, kita bikin jurnal penutupnya, berarti pendapatan jasa 115 juta, kita tutup. Pendapatan jasa 115 juta, sebelah debit, kreditnya kisar laba rugi 115 juta. Kemudian akun-akun beban, gaji, sewa, penyusutan, asuransi, perlengkapan, dan lain-lain. Kita tutup mereka di sebelah kredit ini.
Oke, berarti debitnya itu ikhtisar laba rugi sebesar 65 juta, sebesar totalnya mereka. Oke, kemudian kita tutup si ikhtisar laba rugi. Nah, kita lihat di sini, ikhtisar laba rugi sebelah yang pada saat penutupan pendapatan, ada akun ikhtisar laba rugi sebelah kredit 115 juta. Di penutupan akun beban ada ikhtisar laba rugi 65 juta. Berarti kita kurangi, berarti selisihnya sebesar 50 juta. Lebih gede di sebelah kredit. Berarti posisinya itu 50 juta sebelah kredit. Berarti kita tutup. Kita tutup berarti menjadi debit. Nah, berarti ikhtisar laba ruginya kita jurnal di sebelah kredit 50 juta pada modal 50 juta. Setelah itu akun prefer 10 juta kita tutup. Nanti prefer sebelah kredit 10 juta pada modal. Oke, penutup selesai. Nah, lanjut jurnal pembalik. Ini ada akun, bukan akun, ini jurnal penyesuaian untuk si CV apa aja deh. Sekali lagi saya tampilkan kembali agar lebih memudahkan. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu tulis kayak gini sih. Kalian hanya perlu bikin jurnal pembaliknya apa aja gitu. Tidak perlu seribet ini. Oke. Kalian perhatikan, kita lihat satu persatu jurnal penyesuaiannya. Ingat, syaratnya adalah apakah ada mendebitkan aktiva atau mengkreditkan kewajiban. Oke, di jurnal yang A, dia tidak mendebit aktiva, tidak mengkreditkan kewajiban. Berarti tidak perlu. Yang B, dia mendebitkan beban dan mengkreditkan kewajiban. Berarti perlu bikin jurnal pembaliknya. Lanjut, poin C, dia mendebit beban dan mengkreditkan aktiva. Tidak perlu bikin jurnal pembalik. Poin D, dia mendebitkan aktiva. Berarti perlu bikin jurnal pembaliknya. Poin E, dia mendebit beban, mengkreditkan aktiva. Berarti tidak perlu bikin jurnal pembalik. Berarti hanya dua jurnal yang perlu kita balik. Berarti awalnya beban gaji pada utang gaji dibalik. Jadi utang gaji pada beban gaji 2 juta. Kemudian piutang usaha pada pendapatan jasa dibalik menjadi pendapatan jasa pada piutang usaha 15 juta. Oke, berarti jurnalnya seperti ini. Utang gaji, beban gaji 2 juta, dan pendapatan jasa pada piutang usaha 15 juta. Oke, jadi pembahasan materi bab 6 kita selesai. Kebetulan di sini saya tidak berikan untuk latihan-latihan soal, sudah saya bahas langsung di materi ini, karena yang akan lebih kita fokuskan nanti di perusahaan dagang. Jadi ini masih perusahaan jasa, intinya kalian pahami konsep berpikirnya, untuk jurnal penutup bagaimana, untuk jurnal pembalik bagaimana. Nah, untuk latihan soalnya udah langsung saya bahas. Jadi kalian coba review kembali aja. Kalian coba pikirkan, oh kira-kira kayak gini, jurnal penutupnya kayak gimana ya? Setelah itu kalian lihat kembali ke pembahasan saya, seperti itu. Oke, nanti bakal kita bahas lebih dalam untuk jurnal penutup dan pembalik di materi bab 7 di perusahaan dagang. Oke, jadi sampai di sini untuk materi bab 6 kita. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, ada materi yang kurang dipahami, ataupun ada yang, Pak, kalau misalnya kayak gini, gimana ya jurnalnya? Atau kayak gini kasusnya gimana ya? Boleh kalian tanyakan kepada saya, seperti biasa. Oke, jadi video perkuliahan ini saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan baik dan dapat dipahami. Oke, sekian video ini. Terima kasih.